Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Al-ahkamus syar'iyyah, hukum hakam agama berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 195. Hukum pertama, mata furidal jihadu ala muslimin, kapan diwajibkan jihad terhadap kaum muslimin. Lam yakhtalifil ulama'u, tidak ada terjadi perbedaan pendapat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang annal qitala qablal hijrati kana mahdhuran alal muslimin. Sesungguhnya berperang sebelum hijrah, ada ia berperang itu diharamkan terhadap kaum muslimin. Binususin katsiratin, dengan nas-nas, teks-teks yang banyak di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha, di antaranya qauluhu, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'fu anhum wasfah, maafkan olehmu wahai Muhammad dari mereka dan berdamailah. Kemudian firman Allah yang berbunyi, idfa' billati hiya ahsan, atasi olehmu wahai Muhammad dengan sesuatu yang dianya sesuatu lebih baik. Di samping dalil-dalil ini dituliskan oleh Syekh Ali As-Sabuni di sini supaya bisa kita pahami bahasanya dalil-dalil ini sudah mansukh dengan ayat perang dan berlaku kepada hanya sesama muslim saja. Fa'fu anhum wasfa idfa' billati hiya ahsan. Tapi kepada non muslim enggak ada lagi dalil ini. Ini sebelum hijrah. Yang ketiga, firman Allah yang berbunyi, fa in tawallau fa inna 'alaikal balagh. Fa inna maka jika mereka berpaling, fa innama, maka hanya saja di atasmu hanya menyampaikan. Mana lebih bagus kitabnya? Yang banyak salahnya mana? Irfan fa innama, Safir fa inna, nama juga. Alhamdulillah, kitab saya banyak salah. Fa innama 'alaikal balagh. Yang keempat, firman Allah yang berbunyi, qul lil ladzina amanu, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghfiru, supaya mereka memaafkan, lil ladzina, bagi orang-orang, la yarjuna ayyamallah, yang tidak berharap mereka bertemu dengan hari-hari Allah, yaitu hari kiamat. Kemudian firman Allah yang berbunyi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila mengkhitab akan mereka oleh orang-orang jahil, qalu, mereka katakan salama. Nam, salama artinya tidak ada pertengkaran. Wa amsalu hadhil ayat katsirun, yang mirip-mirip dengan ini ayat itu banyak sekali. Tadullu, yang menunjukkan ia di atas
annal mu'minina, sesungguhnya orang-orang beriman, kanu adalah mereka dulu, manhiyina, dilarang mereka dari memerangi musuh-musuh mereka. Wa hunaka nassun sarihun, di sana ada nas yang lebih jelas, bil kaffi anil qital, dengan menahan diri dari berperang. Wa huwa, dia adalah firman Allah yang berbunyi, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nas. Kayak enggak asing ayat ini, Pak. Ya. Kayak biasa dengar ya? Di mana? Alam tara, adakah tidak engkau memperhatikan, wahai Muhammad, ilal ladzina, kepada orang-orang, qila lahum, yang dikatakan sama mereka. Apa dikatakan sama mereka? Namanya itu makul kaul. Makul kaul, yang diperkatakan, isi perbincangan. Kufu aidiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, bayarkanlah zakat. Jadi bagi yang hafal Quran, kalau ketemu aqimu, maka setelahnya atuz, dia fil amal. Tapi kalau ketemu aqamu, setelahnya atawuz, nah fil madi. Jadi atu sama atawuz tulisannya sama, cuma barisnya beda. Kalau atawu itu fi'il madi, ataya atau. Nah, ketemu zakat, atau zakat. Nah, tapi kalau fi'il amar, ati, atiya, atiya, atu zakat. Jadi aqimus shalah, atuz zakat. Aqamus shalah, atawuz zakat. Contohnya Ihsan, aqamus shalah wa atawuz zakat. Contohnya Naufal bacakan. Ilyas, pikir Angga yang pakai aqamus shalah wa atawuz zakat. Nanti dicek. Nah, itu untuk mengingatnya supaya enggak kebalik-balik. Alam taro, apabila adakah tidak engkau lihat kepada orang-orang yang dikatakan sama mereka, apa yang dikatakan sama mereka, kufu aidiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian, wa aqimus sholata, tegakkanlah salat, wa atuz zakata, bayarkanlah zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala diwajibkan kepada mereka akan perang, idza fariqum minhum, tiba-tiba sekelompok dari mereka, yakhshawnan nas, mereka takut sama orang. Yakhshawnan nas ka khasyatillah, takut sama orang sama takut kepada Allah. Nah, bagaimana kira-kira kita nih kalau suruh perang oleh Allah?
Ada keberanian? Ada? Ada? Merakan oleh Imam Ibnu Jarir dengan sanad beliau dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya Sayyidana Abdurrahman bin Auf ashaban lahu wa ashaban dawaw. Betul? Salam dulu kitab saya. Wa ashaban lahu, dan beberapa kawan bagi beliau, atawun nabiyya. Nah, itu atawun. Itu mereka mendatangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, kunna, adalah kami dulu, fi izzin, di dalam kemuliaan, wa nahnu musyrikun, padahal kami waktu itu orang musyrik. Waktu jahiliyah dulu, waktu kami musyrik dulu, kami orang-orang mulia, nggak pernah dihina orang. Kalau ada yang hina, kami kejar, kami bayar nyawanya, kami bunuh. Nah, dulu kami begitu. Falamma amanna sirna adillah, maka tak kala kami beriman, jadilah kami orang-orang hina. Maka berkatalah Nabi SAW, inni umirtu bil afwi fala tuqatilu, sesungguhnya aku diperintahkan memberi maaf, maka janganlah kalian berperang. Falamma hawwalahu Allah ilal Madinah, maka tatkala memalingkan akannya Nabi, memindahkan akannya Nabi oleh Allah ke kota Madinah, amara bil qital, memerintahkan ia Allah dengan perang. Fakaffau, lalu mereka menahan diri, malah nggak mau. Kemarin tuh semangat mau perang, pas pindah ke Madinah disuruh perang malah nggak mau. Fakafu, ya, kafau, dari kafa, kafa ya kufu, kafu bukan kafau, kafau nasi. Fakafu, lalu mereka menahan diri, maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Maka ayat yang sama juga berlaku sama Bani Israel. Nah, ayat sebelumnya dalam wiqayah, alam tara ilal ladzina, alam tara ila, alam tara ilal mala'i min Bani Israel iz qala lahum nabiyuhum, iz qalu li nabiyyin lahum ib'as lana nuqatil nuqab ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Coba lantik bagi kami, bukan Nabi Musa, mimba di Musa. Nah, setelah Nabi Musa meninggal dunia, ada Nabi yang dikirimkan oleh Allah minta raja. Ketika diberikan raja untuk berperang, kemudian dikatakan, nanti kalian diwajibkan perang, malah nggak mau berperang. Apa kata mereka? Apa alasan kami nggak perang? Kami sudah diusir dari keluarga kami, di negeri kami. Ketika diwajibkan perang, malah mereka lari. Nah, mereka takut. Jadi jangan terlalu unjuk gigi.
Nah, pas diwajibkan, oh ciut nyalinya. Lihat ayat tersebut. Orang yang kalau didasari dengan tidak keikhlasan akan hancur. Dia perang cuma emosi saja. Wa ma lana alla nuqatilu wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bukan dasarnya karena Allah. Betul kata Imam Malik. Nah, maka lillahi baq. Apa yang karena Allah dia akan kekal. Tapi kalau bukan karena Allah dia akan habis. Nah, dia berperang bukan karena Allah, tapi karena emosi. Karena diusir daripada negerinya dan anak-anaknya. Nah, begitu juga keluhan-keluhan yang terjadi masyarakat muslim di Makkah. Itu karena emosi ditindas. Pas dapat perlindungan di kota Madinah, diwajibkan perang. Malah sebahagiannya takut kepada manusia seperti takut kepada Allah. Wal hikmatu fil kaffi anil qital fi bad'id da'wah. Hikmah di dalam menahan diri dari berperang di awal-awal dakwah itu memungkinkan bahwa kita menyelesaikan sebab-sebabnya dakwah fima yali. Bahwa kita meringkas, bukan menyelesaikan. Mungkin bahwa kita meringkas sebab-sebabnya sebab-sebabnya hikmah fima yali pada hal-hal berikut. Apa hikmahnya? Dulu di Makkah kenapa enggak wajib perang? Kata Syekh Ali. Nah, bisa kita ringkaskan beberapa sebab. Satu, innal muslimina kanu fi Makkah killat. Kil apa bacanya? Kil tun. Kenapa tun? Tan. Untuk kabar kanu. Nah, sesungguhnya kaum muslimin itu ada mereka kaum muslimin di Makkah itu sedikit. Nah, sesungguhnya kaum muslimin di Makkah dulu sedikit. Wa hum mahsuruna fiha. Mereka terkepung atau terbatas di Makkah saja. Enggak ada di luar, di Makkah saja. La haula walahum, tidak ada kekuatan bagi mereka, wala tul, dan tidak juga ada kekayaan. Nah, kekuatan tidak ada, kekayaan juga tidak ada. Walau waqa'a bainahum wa bainal musyrikina harabun, jikalau terjadi di antara mereka dan di antara orang-orang musyrik oleh perperangan, au qitalun, atau perperangan, itu ataf bayan namanya, ataf tafsir, maaf. Harbun, qital sama. La abaduhum, sungguh membasmi mereka orang musyrik akan mereka kaum muslimin an bakrati abihim, dari akar bapak mereka. Abaduhum, membasmi mereka orang musyrik akan mereka muslimin dari akar bapak mereka, akan punah langsung. Pasya Allahu, maka berkehendak oleh Allah, ayyak suru, bahwa mereka banyak. Biarin banyak dulu. Wa ayyakuna lahum ansor, bahwa ada bagi mereka penolong. Wa awanun, dan pembantu. Penolong juga sama maknanya. Wa ayyartakizu, bahwa mereka bermarkaz. Irtakaza yartakizu. Nah, markaz, bahwa mereka bermarkaz, berkumpul atas satu pondasi yang aman,
kaidah yang aman, undang-undang yang aman, tahmihad daulah, yang melindungi akannya oleh daulat. Nah, daulat itu ini sudah menjadi bahasa sehari-hari. Nah, kemerdekaan yang berdaulat, artinya ada kekuatan negara, itu daulat. Falamma hajaru ilal madinatil munawwarah, maka tak kala mereka hijrah ke kota yang bersinar, azina lahum bil qital, mengizinkan ia Allah bagi mereka untuk berperang, ba'da an qawiyat syaukatuhum, setelah bahwa kuatlah kekuatan mereka, wa kasura adaduhum, dan banyak jumlah mereka. Ini hikmah pertama. B, kanatil ghayatu tadriban nufusil mu'minin ala sabri imtisalan lil amr, adalah puncak, adalah tujuan akhir dari tidak berperang, itu mendidik, melatih jiwa-jiwa orang beriman untuk bersabar, imtisalan lil amr, karena menjunjung tinggi bagi perintah Allah, wa khudu'an lil qiyadah, dan tunduk kepada aturan, tunduk kepada qiyadah aturan, wa intidharan lil idzni, dan menunggu bagi izin. Wa qad kana al-arabu fil jahiliyah syadidil hamasa, sungguh adalah orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu sangat-sangat pemberani. Syadidil hamasa, sadidi untuk mudah pilih, sehingga untuk mudah dengan nunnya dibuang, sangat-sangat berani. La yasbiruna ala daimi, mereka tidak bisa bersabar atas kesulitan, enggak pernah bersabar untuk kesulitan. Wa qad ta'awwadul indifa'a, sungguh mereka sudah biasa untuk indifa, melakukan pembelaan, wal himasa, dan hamasa, berani, wal khiffata lil qital, dan ringan untuk berperang di awal seruan, ringan untuk diperang di awal seruan. Awal diseru langsung menyahut, itu orang jahiliyah dulu. Mereka enggak terlalu perhitungan nyawa. Nyawa dibayar dengan nyawa. Kemuliaan itu adalah kemenangan. Enggak ada bahasa takut bagi mereka. Pakana la buddha, maka harus, pakana maka adalah harus, min tamrinihim, mendidik mereka, ala tahammulil adha, untuk memikul kesulitan, memikul gangguan, wasabri alal makarih, dan sabar atas hal-hal yang tidak disenangi, wal khudu'i li amril qiyadatil ulia, tunduk kepada urusan kepemimpinan yang tinggi, tunduk kepada urusan kepemimpinan yang tinggi, hatta yaqa'at tawazun, sehingga seimbanglah, sehingga terjadilah keseimbangan, sehingga terjadilah keseimbangan antara indifa
diri, wat tarawi, dan mencari kepuasan. Hamiyati wat ta'ah. Hamiyah apa namanya itu? Kesukuan, hamiyah, kesukuan, dan taat di dalam jamaah. Hayya'athum, menyiapkan akan mereka oleh iradah Allah bagi perintah yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi salah satu tujuan daripada enggak boleh berperang, ingin menguji kesabaran daripada mendidik jiwa orang beriman untuk bersabar supaya tunduk dengan perintah, bukan menunjukkan emosi. Karena bangsa Arab di zaman jahiliyah sangat pemberani. Mereka tidak bisa dikekang. Mereka biasa membela diri, biasa menyahuti perang awal kali diseru. Maka kalau seperti ini, generasi yang akan dipimpin oleh Nabi nanti itu bikin kekacauan saja. Ketemu ajak perang, langsung perang, tidak menunggu perintah daripada atasan. Sekarang bagaimana mereka dilatih takzim kepada satu perintah Nabi, sabar dengan hinaan, dengan cacian dan sebagainya, supaya terjadilah satu mental apapun kejadiannya masih seizin Nabi SAW. Itu yang ingin dijadikan, supaya ada keseimbangan indifak sama tawarri, tarawi. Nah, tarawi itu memuaskan diri. Orang itu nyakitin kita, lalu kita maju di medan tempur dengan gregetan, kemudian balas dendam. Senang sekali. Itu namanya tarawi. Jadi beda antara membela diri, membela agama dengan memuaskan nafsu. Nah, beda antara orang hamiyah. Hamiyah itu kesukuan, menjaga kesukuan daripada taat kepada Nabi. Supaya berangkat perang itu semata-mata taat kepada Nabi, bukan karena membela suku, bukan karena membela kelompok. Jamaah itu disiapkan oleh Allah untuk menerima nanti perkara besar. Kenapa? Mereka akan jadi pemimpin dunia. Mereka akan menjadi gubernur di mana-mana. Dunia akan ditundukkan di bawah mereka. Kalau sampai jiwa sahabat tidak terdidik, itu sudah habis semuanya orang-orang kafir yang ada di Baitul Maqdis. Nah, akan dihancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Tapi dengan ada latihan dari Sayyidina Rasul, sehingga 13 tahun dihina, dicaci, dimaki, tetap tunggu izin Nabi SAW, sehingga mereka berjuang dan membela agama itu semata-mata untuk Allah, bukan karena nafsu dan sebagainya. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an berhasil gulat dari atas, mau ditikam, diludahi oleh musuhnya, langsung dilepaskan. Kaget musuhnya, karena ketika diludahi emosinya muncul, ingin membunuh karena dihina, karena sakit hati, karena diludahi di mukanya. Kata Sayyidina Ali, saya tidak mau darah yang saya tumpahkan itu ada di sana ditumpangi oleh nafsu. Nah, itu didikan Sayyidina Muhammad SAW. C. Alasan ketiga, al-bi'atul arabiyah
kanat bi'ata nakhwatin wa najda. Bi'ah apa namanya, suasana lingkungan bangsa Arab itu lingkungan nakhwa wa najda, pemurah dan penolong. Jadi lingkungan yang pemurah dan penolong, sehingga mereka senang kalau dikatakan pemurah, sehingga menjadi bahasa sindiran, si fulan banyak abu dapurnya. Banyak abu dapurnya, sering masak. Sering masak berarti sering jamu tamu. Wa kana sabrul muslimin alal adha, dan adalah kesabaran kaum muslimin di atas gangguan. Wa fihim, padahal di antara mereka ada abtal, orang-orang kuat, as-saja'an, yang pemberani, alladzina, orang-orang yastati'un, yang mereka mampu ayaruddus so'ain, mereka membalas satu sok menjadi dua sok. Mereka membalas satu sok jadi dua sok. Mimma yusirun nakhwa, dari karena sesuatu yang mimma yusiru, dari karena mengutamakan ia sesuatu akan kepemurahan. Saking pemurahnya mereka bisa membalas satu sok dengan dua sok. Wa yuharrikul quluba nahwal Islam, dan menggerakkan ia sesuatu akan hati-hati ke arah Islam. Nah, menggerakkan ia demikian akan hati ke arah Islam, artinya memeluk Islam. Hasala hadza bil fi'il, hasillah ini menjadi kenyataan. Hasillah ini menjadi kenyataan di dalam sejarah muhasarah fi Syi'ib, pemboikotan di lembah Syi'ib, lembah Abi Thalib. Muhasarah dikepung, di boikot. Indama, ketika ajma'at Quraisyun, sepakat oleh bangsa Quraisy untuk muqata'ah Bani Hashim, memutuskan hubungan dengan Bani Hashim. Kenapa diputuskan hubungan dengan Bani Hashim? Kayyatakhallu, supaya mereka berlepas diri dari melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wastaddat ittihad ala Bani Hashim, dan meningkat ittihad, artinya penyempitan atau menyusahkan kepada Bani Hashim, supaya meningkat menyusahkan atau usaha menyusahkan kepada Bani Hashim, biar komplit, biar lengkap. Akhirnya tidak boleh sesiapapun menjual kepada Bani Hashim, dan tidak boleh membeli dari mereka apapun, dan mereka tidak boleh keluar daripada lembah Abi Thalib, mau dikubur hidup-hidup di lembah tersebut. Hal itu sarat nufusun lam tu'min bil Islam, bergejolak, sarat, bergejolaklah jiwa-jiwa yang tidak beriman dengan Islam. Orang-orang yang tidak beriman dengan Islam, jiwanya terpanggil. Akhazatha an-nakhwa wan najda, menguasai akannya jiwa oleh sifat pemurah dan penolong.
menguasai akannya jiwa oleh sifat pemurah dan penolong, hatta mazzaku, sehingga mereka merobek as-sahifata, akan lembaran, ta'ahada fiha, yang menulis perjanjian di dalamnya lembaran oleh orang-orang musyrik atas muqata'ah, memutuskan hubungan. Wantaha zalikal hisarul mas'um, berakhirlah demikian pemboikotan yang tercela, yang biadab. Ini salah satu tujuannya, membangkitkan simpatisan masyarakat Arab kepada Islam. Padahal kaum muslimin itu ada orang-orang pemberani yang bisa membayar 1 sok dan 2 sok, tapi nggak boleh oleh Nabi. Biarkan saja dulu. Kita mau lihat, mau mengambil hati masyarakat kita, karena dasar kebiasaan bangsa Arab itu walaupun jahiliyah, tapi orangnya pemurah, pengasih, penyayang, suka membantu, tapi ganas. Nah, orang suka membantu tapi jangan coba-coba disakiti, dia akan mengganas. Nabi saja ketika pergi dakwah ke Taif, masuk ke Makkah kan nggak boleh, bisa masuk dengan pengamanan. Salah satu bapak dengan anak terbanyak, dia bisa melindungi Nabi. Kata Nabi, kalau si fulan hidup akan saya balas kebaikannya. Jadi kalau dia sudah diminta, dipuji kekuatannya dan sukunya, kelompoknya, dan kita sudah memohon, mereka akan berikan perlindungan. Itu jahiliyah. Jadi sifat pembantunya, sifat mudah membantu dan menolongnya itu sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya ketika orang-orang Quraisy bersepakat memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh berhubungan dengan siapa saja, terpancinglah jiwa-jiwa yang tadinya tidak beriman, dikuasai oleh ingin menolong dan ingin membantu. Mereka datangi Quraisy, tuntut untuk merobek surat perjanjian tersebut yang ditempelkan, yang di dalam Ka'bah. Ketika mereka buka Ka'bah, ternyata surat itu memang sudah robek di Makkah Raya. Nah, pada saat itu berakhirlah pemboikotan yang terkutuk tersebut. Berhasillah kaum muslimin mengambil simpatisan daripada orang-orang yang tidak beriman. Ini yang berlaku sepanjang sejarah. Kenapa orang-orang orang-orang Eropa banyak masuk Islam? Inggris itu bisa dikatakan masjid gereja-gereja sudah sepi, banyak yang dibeli jadi masjid. Kenapa? Karena mereka sudah sering mendengar umat Islam teroris, dipojokkan di mana-mana. Akhirnya mereka pengen belajar dan pengen tahu, dan mereka masuk Islam. Di sidang pemerintahan di PBB itu negara-negara kafir menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena sudah terlalu terlihat bagaimana tidak manusianya tindakan daripada Israel itu, sehingga mereka kafir pun, negara kafir pun menyuarakan kemerdekaan tersebut untuk gencatan senjata kepada Palestina. Itu maknanya memunculkan jiwa orang-orang baik dari sudut pandang manusiawi, bukan atas dasar Islamnya. Tidak wajar lagi menurut pandangan manusia. Masa dibombardir anak-anak, rakyat sivil, tempat-tempat kesehatan dan sebagainya, termasuk sumber
air bersih dan sumber makanan. Khair. Nah, itulah yang terjadi di Makkah, sehingga dibuat bersabar supaya menarik simpatisan bangsa jahiliyah yang lingkungannya adalah lingkungan mudah membantu dan pemurah. Cuman kenapa mereka awal-awalnya mengkecam Sayyidina Rasul? Karena menyakiti sesembahan mereka. Lama-lama mereka sadar bahasanya walaupun itu menyakiti sesembahan mereka, tapi kan mereka harus sadar itu kan manusia, itu kan suku kita juga, itu bangsa kita juga. Terpancinglah jiwa pemurahnya dan membantunya. Itu salah satu hikmahnya. D. Kanal muslimun fi Makkah ya'isuna ma'abaihim wa ahlihim fi buyut. Adalah orang-orang Islam di kota Makkah itu mereka hidup bersama bapak-bapak mereka, keluarga-keluarga mereka di rumah-rumah. Jadi hidupnya itu satu keluarga besar. Satu keluarga besar, bisa di sana bapak dengan beberapa anak dan menantunya. Itu bangsa Arab hidupnya begitu di zaman dulu. Jadi satu rumah, di situ ada kamar bapak, ada kamar ibu, ada kamar anak laki-laki dan bininya dengan cucu-cucunya, ngumpul di rumah besar. Itu cara hidupnya mereka dulu. Wa kana ahluhum musyrikun yu'adzibunahum. Adalah keluarga-keluarga mereka musyrik, itu menyiksa mereka akan mereka muslim. Lain halnya kalau beda rumah, nggak mungkin menyiksa. Ini satu rumah, maka di rumah tersebut bapak mengikat anaknya. Nah, bapak mengikat istrinya, suami mengikat istrinya. Paman menyiksa keponakannya. Kemudian anak-anak menyiksa bapaknya. Itu dalam satu rumah. Yu'azzibunahum liyaftinuhum. Fatana yaftinun. Liyaftinuhum, supaya mereka memfitnah. Apa makna fitnah kemarin? Usaha mengembalikan kepada kesyirikan, supaya mereka memfitnah mereka kaum muslimin dari agama mereka, wa yarudduhum, dan mengembalikan mereka pada syirik dan kesesatan. Falau azina lil muslimin, jikalau uzina, diizinkan, jikalau diizinkan bagi kaum muslimin ayyadfa'u an anfusihim yawma dzak, bahwa mereka membela dari diri-diri mereka pada hari itu. Mereka diizinkan membela diri mereka pada hari itu, yaumadzak, yaumaidzin, yaumadzak. Lakana makna hadza, sungguh adalah makna ini, antakuma ma'rakatun fi kulli baitin, terjadilah pemberontakan atau gejolak perang di setiap rumah. Nggak bisa kebayang itu. Nah, terjadi gejolak perang di setiap rumah. Wa ayyaqa damun fi kulli usra, terjadilah darah pembantaian pada setiap keluarga. Si fulan disiksa-siksa oleh bapaknya, kemudian tengah malam dicekik bapaknya, lapor ke Nabi, si fulan telah cekik bapaknya wahai Rasul, si fulan telah bunuh anaknya wahai Nabi, si fulan telah bunuh pamannya wahai Rasul. Setiap rumah ada berita kematian setiap hari.
Apa jadinya dakwah agama? Walaysa min maslahatid dakwah, tidaklah termasuk kemaslahatan dakwah antasara harbun damawiyah dakhilal buyut, bahwa tersebarlah perang berdarah di dalam rumah-rumah. Falamma ahdasat hijratu, maka tatkala terjadilah hijrah, wan anzalatil jamaah, dan telah memisahkan diri oleh jamaah yang beriman, dibolehkan bagi mereka perang. Perangnya tidak di rumah, tapi di tanah lapang yang disepakati. Nah, itu kata Syekh Ali minimal ada 4 hikmah kenapa tidak boleh perang ketika sebelum hijrah. Pertama, jumlah sedikit. Yang kedua, melatih jiwa masyarakat musyrik, jiwa sahabat yang notabene adalah jiwa pemberani. Yang ketiga, membangkitkan jiwa sosial dari masyarakat Makkah yang pemurah, mudah membantu supaya pro kepada Islam. Yang keempat, menjaga kedamaian setiap rumah-rumah yang ada di Makkah, karena mereka ngumpul sekeluarga. Di dalamnya beda agamanya. Hukum yang kedua, ma hiya awalul ayat fi tashri'il kitab, apakah dianya awal ayat dalam memerintahkan perang? Ayat yang mana yang pertama sekali turun mewajibkan perang kepada kaum muslimin? Ikhtalafas salaf, berbeda pendapat ulama salaf tentang awal ayat yang turun dalam perintah perang. Diriwayatkan daripada Sayyidina Rubai' bin Anas dan yang lainnya radhiyallahu anhu, anna awwala ayatin nazalat hiya qauluh, sesungguhnya awal ayat yang turun dia adalah firman Allah, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, perangi oleh kalian, berperanglah kalian di jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kalian. Turun ia ayat di kota Madinah. Maka adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqatilu man qatala wa yakufu an man kaffa, memerangi ia Nabi akan siapa saja yang memerangi Nabi, wa yakufu, dan menahan diri ia Nabi, amman kaffa'an, dari siapa saja yang menahan diri ya Nabi darinya. Itu versi riwayat Sayyidina Rubai' bin Anas. Ini ayat pertama. Jadi perintah perang pertama hanya kepada orang yang memerangi. Orang yang tidak memerangi tidak perlu diperangi. Diriwayatkan daripada sekelompok sahabat, di antara mereka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhum, anna awwala ayatin nazalat fil qital, sesungguhnya awal ayat yang turun dalam perang dialah firman Allah yang berbunyi, udzina lilladzina yuqatilun, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Yuqatilun, yuqatilun, diizinkan bagi orang-orang yang mereka berperang dengan sebab sesungguhnya mereka telah dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah atas menolong mereka itu sungguh sangat berkuasa. Berkata Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi, wa sahihu anna awwala ayatin nazalat ayatul hajj,
Pendapat yang kuat sesungguhnya awal ayat yang turun ia ayat dalam bab perang adalah ayat dalam surah Al-Hajj yang berbunyi udzina lilladzina yuqatilun. Kemudian baru turun ayat wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum fakanal qitalu idnan. Maka adalah perang itu baru izin. Nah, kalau izin tidak wajib dikerjakan. Kalau mau silakan. Sudah dapat izin. Yang kemarin kalian minta perang di Makkah, sekarang sudah ada izin. Apakah wajib perang? Tidak wajib, baru izin. Summa asbaha ba'da dzalika fardhan. Kemudian jadi ia perang setelah demikian izin menjadi fardu. Karena sesungguhnya ayat izin dalam perang itu makiyah, turunnya sebelum hijrah. Sementara ini ayat madaniyah, turunnya setelah hijrah. Mutaakhirah, turunnya terakhir. Hukum yang ketiga, apakah dibolehkan perang di tanah haram? Dalla qauluhu ta'ala, menunjukkan oleh firman Allah yang berbunyi wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Jangan kalian perangi mereka di dekat Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kalian di sana. Ayat itu menunjukkan kepada hurmatil qital fil haram, haram perang di tanah haram, atas pengharaman berperang di tanah haram, kecuali idza bada al musyrikun bil udwan, apabila memulai oleh orang-orang musyrik dengan permusuhan. Bada'a, ada hamzanya di atas, alif ada hamzanya. Kalau nggak ada ditulis, ada bada'a. Nah, karena kecuali apabila memulai oleh orang musyrik dengan permusuhan, fayubahu lana qitaluhum, maka dibolehkan bagi kita memerangi mereka daf'an, untuk menolak, untuk berlindung, untuk mengatasi li syarrihim wa ijramihim, bagi kejahatan mereka dan kriminal mereka. Wala yajuzu lana, tidak boleh bagi kita an nabda'ahum bil qital, bahwa kita memulai mereka dengan perang. Amalan bil ayatil karim, bil ayatil karim, karena mengamalkan dengan ayat yang mulia tersebut. Wa ala hadza, berdasarkan di atas ini, takunul ayatu muhakkamah, muhkamah ghaira mansukha. Berdasarkan di atas penjelasan ini adalah ayat itu muhkamah, masih diamalkan hukumnya, tidak dinasakh. Jadi ayat muhkamat itu ayat-ayat yang hukumnya masih dipraktekkan, muhkamah. Sungguh diriwayatkan dari Imam Mujahid tentang firman Allah yang berbunyi fa in qataluukum faqtuluhum, jika mereka membunuh kalian, jika mereka memerangi kalian, fa in qataluukum, jika mereka memerangi kalian, maka bunuh oleh kalian akan mereka. Annahu qala, sesungguhnya Imam Mujahid pernah berkata, la tuqatil fil haram ahadan abada, jangan kamu perangi di tanah haram akan seorang pun selama-lamanya. Faman ada alaik,
Maka siapa saja yang memusuhimu, yang berbuat zalim kepadamu, ada udwan, melampaui batas. Siapa saja yang melampaui batas terhadapmu, berbuat zalim kepadamu, itu ada fi'il madi, bukan ada huruf jar. Faqatalaka, lalu dia memerangimu, faqatilhu, maka perangi olehmu akannya, kama yuqatiluk, sebagaimana dia memerangimu. Nah, jadi berperang enggak boleh tanah haram, kecuali kalau membela diri, kecuali kalau musyrikin Makkah yang mulainya lebih awal. Diriwayatkan kepada Sayyidina Qatadah, sesungguhnya beliau pernah berkata, ayat itu sudah mansukh, menasah akannya ayat oleh ayat surah Bara'ah. Fa idzan salahal ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Apabila telah selesai bulan-bulan haram, apabila sudah habis bulan-bulan haram, maka perangi olehmu akan orang musyrik di mana saja kalian temukan mereka, berarti termasuk di tanah haram. Berkata Al-Allamah Qurtubi, walil ulama fi hadhil ayat kaulan, bagi para ulama tentang ini ayat ada dua pendapat. Bagi ulama tentang ayat ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu keduanya adalah ayat itu sudah dinasakh. Ayat yang mana? Fa idzan salahal ashurul hurum, itu sudah dinasakh. Menurut pendapat yang kedua, ayat itu masih muhkamah, dipakai hukumnya. Kata Imam Mujahid, ayat itu masih muhkamah. Wala yajuzu qitalu ahadin fil masjidil haram, tidak boleh memerangi siapapun di Masjidil Haram kecuali setelah bahwa dia diperangi. Jadi tidak boleh memerangi siapapun di Masjidil Haram kecuali setelah dia diperangi. Dengannya pendapat berkata juga Imam Tawus. Demi Imam Tawus sependapat dengan Imam Mujahid. Wa huwa alladhi yaqtadihi nassul ayah. Itulah pendapat yang menginginkan akannya oleh nas ayat. Jadi izan salahal aslul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, itu dilengkapi dengan ayat yang tadi, wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Dan itulah pendapat yang kuat dari dua pendapat. Kepadanya berpendapat Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau. Wa yadullu alaihi, menunjukkan di atasnya pendapat oleh hadis yang diriwayatkan dalam sahih, ma ruwiya fi sahih, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam khataba yauma fathi Makkah, menyampaikan khutbah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Makkah. Nabi bersabda, ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, innallaha harrama Makkata yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah telah menjadikan haram tanah Makkah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan tanah haram, tanah Makkah, pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Walam tahilla li ahadin qabli wala tahilla li ahadin ba'di. Tidak halal ia tanah Makkah bagi siapapun sebelum aku, dan tidak halal bagi siapapun setelah aku. Tidak halal maksudnya
tidak halal berperang di tanah haram. Baik Nabi sebelum aku, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi yang lain, maupun siapapun setelah aku nanti. Wa innama uhillat li sa'atan minan nahar. Hanya saja dihalalkan ia tanah haram bagiku satu saat di siang hari. Ini ketika Nabi memerintahkan mencari beberapa orang. Nabi umumkan siapa yang masuk ke masjid dia aman, yang masuk ke rumahnya mengunci pintunya dia aman, yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman, yang ada di tempat ibadah dia aman. Cari oleh kalian si fulan bin fulan, si fulan bin fulan, bunuh mereka walaupun bergantung di kelambu Ka'bah. Terjadilah pencarian waktu itu. Di siang hari itu, selesai itu Nabi baru sabdakan, tanah haram ini sebetulnya sudah Allah haramkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak ada siapapun yang halal berperang di tanah Makkah ini, Nabi sebelum saya dan orang setelah saya. Loh, kenapa tadi ada pencarian? Wa innama uhillat lis-sa'a. Hanya saja dihalalkan bagiku sebentar saja dari siang. Summa adat haraman ila yaumil kiamat. Kembali haramnya sampai hari kiamat. Nah, itulah pendapat yang kuat. Jadi nggak boleh perang di tanah haram kecuali kalau sudah terdesak. Nah, titik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Nah, tafadhol. Ini dari orang-orang musyrik, mereka hidup di satu rumah yang besar dengan agama yang berbeda. Nah, ini kejadian di hari ini zaman sekarang itu ada satu rumah yang berbeda agama. Bagaimana batasan-batasan toleransi ini? Nah, misalnya seperti ini ada apa? Ibunya Muslim, anaknya non Muslim. Anaknya membiayai orang tuanya untuk pergi haji, pergi umroh. Apakah itu uangnya halal? Kemudian ketika anaknya juga nanti ada acara-acara keagamaan, diundang anak orang tuanya ini untuk hadir di rumah ibadah mereka. Nah, kemudian mengenai mualaf, kan salah satu yang dapat zakat itu kan mualaf itu kulubnya. iya. Standar masanya tuh ada waktu standarnya ya. Seorang itu dikatakan mualaf mesti boleh dapat zakat. Apa terus menerus? Nah, jadi problem kita hari ini, kalau sekiranya banyak betul bab-bab fikih dalam hal itu secara rinci, satu, seorang muslim dengan non-muslim boleh saja tinggal serumah kalau ada hubungan kekeluargaan. Dan Allah sudah gariskan dalam surah Al-Luqman, surah Luqman yang kita baca tadi. Nah, tetap merendah diri kepada, kalau itu misalnya orang tua yang di pihak non-muslim, tetap anak patuh dan taat kecuali dalam hal-hal kemusyrikan. Kalau seorang anak yang non-muslim, ibu yang muslim, itu kan beda-beda kondisi dan keadaan. Ada kondisi orang tua berada dalam kekuatan, anak berada dalam posisi lemah. Dia bisa memaksa untuk kembali kepada agamanya. Bukan untuk masuk Islam kan? Karena pasti keturunan muslim, dia muslim. Berarti anak itu murtad. Kalau sekiranya ibunya muslim, kemudian anaknya jadi non muslim, berarti kasusnya murtad. Jadi ketika anak belum punya kekuatan, mungkin karena faktor usia, masih SMP, murtad, masih bergantung kepada orang tua, kondisi seperti ini adalah orang tua menggunakan kekuatannya, wewenangnya untuk memaksa dia masuk Islam. Karena kalaupun menurut aturan negara Indonesia,
itu bukan memaksakan agama kepada orang milik agama, tapi memaksakan orang yang keluar dari Islam untuk masuk lagi. Jadi nggak bisa dituntut dengan hukum negara. Yang nggak boleh kan mendakwakan agama kepada orang yang sudah beragama. Ini bukan sudah beragama, memang dia beragama Islam sebelumnya, tapi keluar. Nah, lain halnya kalau kondisinya terbalik. Justru orang tuanya yang muslim itu lemah posisinya, tapi dibiayai oleh anak non-muslim yang sudah kuat ekonominya. Lalu diberangkatkan haji halal atau haram. Halal dan haramnya bukan karena faktor harta dari anak non-muslim, tapi usahanya apa. Nah, kalau hasil usaha halal, ya halal. Kalau hasil usaha haram, ya haram. Karena tidak masalah orang tua menerima pemberian dari anak non-muslim. Nabi sendiri juga menerima hadiah dari non-muslim, diantaranya Raja Mesir yang mengantuk. Nah, diantaranya Raja Mesir, Nabi terima hadiah tersebut, nggak ada masalah. Apalagi dari anak, tidak ada mihnanya. Berarti halal haram bergantung kepada usaha. Nah, kemudian apa hukumnya seorang muslim datang ke tempat peribadatan non-muslim? Kalau sekiranya kedatangan itu merusak akidah, misalnya datang untuk acara-acara kebesaran agama, kan ada juga acara keluarga, nikah di gereja misalnya, dia datang ke sana, itu kan urusan keluarga. Tapi disuruh datang untuk hari Ahad misalnya, itu beda lagi. Kita lihat acaranya apa. Apakah acara kebesaran agama atau acara keluarga di tempat agama? Kalau acara keluarga di tempat beragama nggak ada masalah, karena boleh seorang muslim masuk gereja, tidak haram. Nah, tapi kalau masuknya adalah menghinakan akidahnya, maka hukumnya haram. Misalnya seorang anak mengantarkan orang tuanya, ditungguin di sana. Nah, itu nggak haram, tapi nggak di dalam ya. Atau dia ke sana, orang tuanya datang, ini dalam kondisi yang tadi, orang tua di pihak yang lemah. Nah, datang ke sana menghadiri akad nikah cucunya yang sudah murtad karena alasan kekeluargaan dan sebagainya, itu kan tidak menghinakan agama. Nah, tapi kalau kondisinya dia mampu dan kuat, tentu tidak boleh. Jadi sebetulnya hukumnya per individu, per kasus, per kondisi. Tidak bisa kita buat satu hukum baku. Jadi per kondisi, per keluarga, per keadaan, itu ada hukum-hukum tertentu, ada pertimbangan-pertimbangannya. Daful mafasid muqaddam ala jalbil masalih, itu dasar hukumnya. Mu'alaf itu digariskan dalam kitab fikih. Pertama, kenapa mu'alaf itu dikasih? Karena imannya masih goyang. Selagi goyang, kasih. Yang kedua, kenapa dikasih? Karena dia memiliki posisi di kalangan agama sebelumnya. Kalau dia merasa dihormati, nanti akan bakalan banyak pengikutnya. Apabila dua alasan ini ada, walaupun sudah bertahun-tahun masih Islam tapi masih goyah juga, berarti fungsinya masih ada. Nah, al-hukmu yaduru ma'a'illah wujudan wa adaman. Tapi kalau fungsinya nggak ada lagi, dia bukan orang yang dihormati dalam agama sebelumnya, dan dia sudah kokoh imannya, nggak ada alasan untuk diberi zakat, tidak boleh diberi zakat. Nah, munazarah latifah. Nah, perdebatan ringan. Qala al-Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi, hadartu fi Baitul Maqdis. Aku pernah hadir di Baitul Maqdis. Taharallahu, semoga mensucikan akannya oleh Allah.
di sebuah madrasah Abi Uqbah Al-Hanafi, di sebuah sekolah milik Abi Uqbah, mazhabnya Hanafi. Wal Qadi Zanjani yulki alaina dars. Sementara Qadi Zanjani, beliau menyampaikan kepada kami pelajaran pada hari Jumat. Fabainama nahnu kadzalik, ketika kami dalam kondisi seperti itu, id dakhala alaina, tiba-tiba masuk menjumpai kami oleh seorang laki-laki bahiyil manzar, bagus sudut pandangnya, bagus cara berpikirnya, ala zari atmar, di atas punggungnya kain lusuh. Nah, maksudnya dia pakai pakaian lusuh. Cerdas orangnya, tapi pakainya lusuh. Fasallama salamal ulama, lalu dia memberikan salamnya seorang ulama. Kalau kedengaran itu salamnya itu salam seorang ulama, kan bisa dibedakan mana orang ngerisasi salam yang tahu hukum, mana nggak tahu hukum. Assalamualaikum, nah, itu antum katakan ulama itu nggak cocok itu. Nah, jadi salamnya itu salam seorang ulama, ada terasa ruhanianya. Wa tasaddara fi sadril majlis, beliau tampil di depan majlis, duduknya di depan. Maka berkata kepada beliau oleh Zanjani, manis sayyid, siapa tuan ini? Siapa tuan ini? Berkatalah orang tersebut, rajulun salabahu suttar ams, seorang laki-laki yang baru saja melucuti kekayaannya oleh Qati Thoriq kemarin. Nah, aku adalah seorang laki-laki salabahu, telah menghabiskan akannya kekayaannya oleh Qati Thoriq kemarin. Wa kana maqsidi hadzal haram al-muqaddas, dan adalah tujuanku ini tanah haram yang disucikan. Maksud saya datang ke sini untuk berkunjung ke tanah haram Baitul Maqdis, tapi di tengah jalan aku dirampok. Wa anna rajulun min Saghan, aku ini seorang laki-laki dari negeri Saghan. Nggak tahu tuh Saghan itu di mana? Min talabatil ilm, dari pelajar, santri. Maka berkatalah sang Qadi mubadiran, hakadan segera, saluhu, tanya oleh kalian akannya. Nah, kata beliau, tanya oleh kalian akannya. Alat adati fi ikramil ulama bimudarati su'alihim, ini namanya jumlah mu'taradah. Sesuai dengan kebiasaan dalam mengikram ulama dengan bersegera menanyai mereka. Nah, jadi kata Qadi Zanjani, tanya orang ini, tanya oleh kalian dia. Pertanyaan apa saja tanya dia. Kok begitu? Dijelasin. Karena kebiasaan, sesuai dengan kebiasaan mengikram ulama itu ya kita tanya. Itu salah satu ikram ulama. Datang seorang ulama berkunjung tempat kita, bukti kita ikram dia, tanya tentang hukum. Nah, nahuka, sarafka, fikika, tauhidka, tasawufka. Itu salah satu ikram. Walaupun ikram itu diawali oleh ketidakcocokan misalnya.
Nah, tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, kita tanya, itu ikram juga. Bukan ikram itu bukan hanya telur saja. Nah, bertanya tentang hal-hal agama. Nah, Syekh. Soal ini muskil fi ra'as. Pandang berpikiran. Ada pertanyaan satu. Itu ikram. Nanti tanya lagi. Khair. Berarti aman kan? Berarti sikap kepada Qadhi Zanjani itu sesuai dengan adab dan tata krama. Wa waqa'at qur'atu ala mas'alah, terjadilah undian di atas sebuah pertanyaan. Terjadilah qur'ah, undian di atas sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Al-kafir izal taja ilal haram hal yuqtalu fi amla. Orang kafir apabila mencari perlindungan ke tanah haram, dia masuk tanah haram untuk mengamankan dirinya, apakah boleh dia dibunuh di dalam tanah haram itu atau tidak? Fa'aftah, berfatwalah laki-laki tadi, annahu la yuqtal, dia nggak boleh dibunuh. Nah, nggak boleh dibunuh. Lalu beliau ditanya tentang dalilnya. Oke Tuhan, apa dalilnya? Nah, mad dalil ala dzalik. Apa dalilnya orang kafir nggak boleh dibunuh kalau masuk tanah haram? Maka beliau katakan firman Allah yang berbunyi, wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Quri'ah, dibacakan. Wala taqtuluhum. Nah, quri'ah dibaca, artinya ada qiraah yang berbunyi wala taqtuluhum. Juga dibaca wala tuqatiluhum. Kata beliau begitu. Nah, wala tuqatiluhum. Kan ada qiraahnya begitu. Ada juga qiraah wala taqtuluhum. Fa'in quri'a, kalau kita ikut qiraah, kalau kita baca wala taqtuluhum fal mas'alah nas, maka pertanyaan yang kamu tanyakan sudah sesuai dengan nas. Wala taqtuluhum, jangan kamu bunuh mereka, kan sudah sesuai dengan nas itu. Oke, tapi kalau dibaca wala tuqatiluhum, maka dia adalah tambih, dia adalah peringatan. Kenapa peringatan? Li'annahu, karena sesungguhnya membunuh, karena sesungguhnya idza anha atau unhiya anil qitalil ladzi wa sababul qatal, apabila dilarang dari berperang, apabila dilarang dari berperang yang dianya perang adalah sebab terjadinya terbunuh, itu adalah dalil yang nyata dan zahir atas dilarangnya membunuh. Jadi ketika beliau ditanya, bolehkah orang kafir dibunuh kalau masuk ke Masjidil Haram? Kalau masuk ke tanah haram, kata beliau tidak. Dalilnya mana? Firman Allah, wala tuqatiluhum, jangan kalian perangi mereka di dekat Masjidil Haram sampai mereka perangi kalian di sana. Berarti nggak boleh dong membunuh orang kafir. Nah, ayat itu kan kalian tahu dua qiraah di sana. Satu wala taqtuluhum, satu wala tuqatiluhum. Kalau kita baca wala taqtuluhum, udah cocok itu nas sama pertanyaan. Nggak perlu diulas lagi. Kamu kan tanya tadi jangan bunuh. Apa hukum membunuh? Ayat katakan jangan bunuh. Nah, kalau baca wala tuqatiluhum, jangan kalian perangi mereka, itu justru tambih peringatan. Jangan perangi mereka. Nah, wala taqrabuz zina, wala taqrabus salata wa antum sukara. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Ini sudah merupakan peringatan. Kenapa? Karena kalau dilarang berperang berarti dilarang
membunuh, karena bunuh itu adalah hasil dari sebuah perperangan. Oke? Itu keterangan daripada santri yang baru datang, yang baru dirampok. Dirampok di bawah sana. Maka menantang di atasnya oleh Qadhi Zanjani. Kenapa beliau menantang? Karena beliau membela Imam Syafi'i, Imam Malik. Muntasiran, membela mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik. Wa illam yara mazbahuma alal ada. Wa illam yara, walaupun tidak melihat ia Imam Zanjani akan mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik di atas kebiasaan. Maka kata Imam Zanjani, hazal ayah mansukha. Ini ayat yang kamu baca tadi udah dinasakh, nggak berlaku lagi hukumnya, dengan ayat yang berbunyi faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuh oleh kalian orang musyrik di mana saja kalian temukan mereka, termasuk di tanah haram. Itu ayat yang menasahnya. Dah sampai situ siapa menang? Imam Zanjani. Berkata kepadanya Imam Zanjani oleh As-Saghani. As-Saghani yang tadi, yang dari kampung Saghan, hadza la yaliku, orang ini tidak layak dengan jabatan qadhi. Hadza la yaliku bimansibil qadhi wa ilmi, ini tidak layak dengan jabatan qadhi dan keilmuannya. Fa inna hadhil ayati allati i'taradat biha ala amma fil amakin. Fa inna hadhil ayah, maka sesungguhnya ini ayat allati i'taradta biha alayya. Fa inna hadhil ayah, maka sesungguhnya ayat yang kamu baca tadi, allati i'taradta biha alayya, yang kamu tantang dengannya ayat kepada aku, itu umum di seluruh tempat. Seluruh tempat iya, gitu ayatnya. Itu untuk tempat-tempat yang lain itu. Wal ayatul lati ihtajattu biha khassa, ayat yang aku jadikan argumen dengannya itu ayat khas. Itu khas untuk tanah haram. Yang kamu baca tadi itu ayat untuk selain tanah haram. Di mana saja kalian temukan orang musyrik, bunuh mereka. Tapi kalau tanah haram, wala taqtuluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi, wala yajuzu li ahadin ayakula, tidak pantas, tidak boleh bagi siapapun mengatakan sesungguhnya itu menasakh khas. Abhata Qadhi Zanjani, maka dia membuat bungkam. Apa bunyi Al-Quran itu? Menggunakan bahasa bahat. Apa? Asbahat. Beda, ini bahat. Allah. Itu debat daripada Nabi Ibrahim dengan Namrud. Fabuhital ladzi kafar. Apa kata Nabi Ibrahim? Inna Rabbi ya'ti bisyamsi minal masriq fa'ti biha minal baghrib fabuhital ladzi buhit. Buhita itu terbungkam. Terbungkamlah, beri diam 1000 bahasa oleh Qadhi Zanjani. Mati kutu. Wahaza min badi'il kalam. Ini termasuk keindahan berbahasa.
enak dibilang thalabul ilim. Saya pelajar yang kena rampok. Nah, pas masuk kelas kalah gurunya. Bahasanya menohok lagi. Orang kayak gini nggak layak jadi qadhi. Nah, bahasa-bahasa debat seperti ini biasa di kalangan ulama. Sampai ketika Imam Syafi'i debat dengan Muhammad bin Hasan, lepas kerah bajunya, kancingnya putus. Ini dah. Kata Imam Syafi'i, saya tidak ketemu orang gemuk yang cerdas kecuali Muhammad bin Hasan. Itu beliau besar sekali. Nah, bukan antum nggak ada satupun yang gemuk. Jangan sampai begini ya. Itu karena kayak bodoh kali tuh orang gitu, kalau udah gitu dia besar perutnya. Besar. Tapi kalau masih bisa main bola itu bukan gemuk itu. Kecuali Muhammad bin Hasan. Beliau cerdas. Maka selesai debat tidak ada masalah lagi. Bukan seperti debat pilkada, kalau udah menang masih ada masalah. Ya, kemarin debat pilkada tuh kayak hilang norma-norma adat Minangkabau. Dan selesai debat masih ada masalah tersisakan. Berkata Imam Ibn Arabi, pasabatan nahyu anil qital fiha, maka tetaplah larangan dari berperang di dalam tanah haram berdasarkan Quran dan Sunnah. Fa in laja ilal kafir, kalau berlindung kepadanya orang kafir, fala sabila ilaih, enggak ada jalan untuk membunuhnya. Amazani, adapun penzina, wal qatil, pembunuh, maka harus ditegakkan hukum terhadapnya. Bukan berarti penzina aman di situ. Itu sudah hukum Allah, sudah izin dari Allah, sehingga eksekusinya tidak di tanah haram, dibawa keluar tanah halal. Namanya sebuah masjid yang ada di tepi pantai Laut Merah, namanya Masjid Qisas. Nah, Masjid Qisas namanya. Jadi jalan dari Masjidil Haram menuju ke Jeddah, nanti di sana mampir di Masjid Qisas. Eksekusi hukum mati. Mampir nampak? Enggak mampir. Maka jangan ikut travel lagi. Nah, buat aja rombongan sendiri, bisa 3 bulan. Nah, kacau aja Makkah Madinah situ. Nah, mumpung masih kuat, nggak ada anak bini. Nah, mungkin kelompok dari sekarang nabung. Kalau dengan travel 30 juta, kalau berangkat sendiri 15. Udah cukup itu, 15. 20 udah paling banyak. Nah, hidup di mana? Hidup di hamparan Masjidil Haram. Makan di mana? Ikut nganti sama orang-orang India. Udah selesai. Nah, pakai baju yang tadi. Wa alaihi apa bahasa tadi bagus sekali. Wa ala zari atmar. Pakai baju lusuh. Nah, selesai. Kacau tuh Arab, mana-mana kacau. Masuk ke gua-gua situ, naik aja ke bukit-bukit situ. Sesak nafas sana, tidur semalam baru turun besok pagi. Nah, bawa apa namanya itu? Kopi. Ransel 1 selesai. Nah, latih bahasa Arabnya, ngomong apa saja. Saya rasa lama-lama itu bisa dagang di Arab. Tahu deh celah-celah Arab, besok jadi buka travel semuanya. Wisata Abu Jahal. Dan pula Abu Jahal mengunjungi rumah Abu Jahal.
rumah Abu Lahab, rumah Umayyah bin Khalaf, macam-macam dia buat. Nah, kalau ikut travel ya sudahlah, nggak bisa kemana-mana. Nanti dia takut-takutin. Hati-hati, tunggu instruksi dari kami. Apa gunanya itu? Hah? Membatasi supaya nggak banyak yang mahir dengan Makkah Madinah. Kok banyak yang mahir, nanti banyak saingnya pulang. Hati-hati, jalan sendiri, tunggu dari kami. Nah, nanti kami antar. Pelayanan kayaknya dia khawatir kalau ustaz itu tahu pula, dia santri-santri itu tahu pula dia seluk-beluk Makkah. Lama-lama dia jadi buka travel. Oh, kalah kita. Nah, ditakut-takutin. Apa takut-takutin orang Arab tuh? Oh, manusia juga. Kecuali perempuan, memang takutlah. Tapi laki-laki aman saja. Khair. Dah nabung? Dah berapa? Beli peci satu saja. Sisa tabung yang lain. Kecuali memulai orang kafir dengan perang di sana, maka diperangilah orang kafir itu dengan nas Al-Quran. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.